Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi nih ya setelah sekian lama kemarin liburan ya. Terus juga kita kepotong dengan ujian juga ya selama seminggu lebih. Terus juga libur, terus juga ada libur Idul Adha juga ya. Jadinya kepotong terus eh, pertemuan kita ya. Akhirnya jadi susah ketemu ya di Zoom. Biasanya kita ketemu setiap minggu, tapi karena memang ada apa libur dulu kita sempat nggak ketemu ya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan kekali lihat sepertinya semuanya sehat-sehat ya, tidak ada yang sakit ya. Mudah-mudahan tidak ada yang Assalamualaikum, Kak. sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah nih sudah ada Kak Anggun sama Child juga yang sudah bergabung ya. Kita tinggal menunggu Shanika beserta Kamalaya ya. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa sih Kakak Ali mengajak teman-teman semua nih atau adik-adik semua ini untuk bergabung di Zoom pada hari ini gitu? Nah, ada yang tahu hari ini kita akan berkegiatan apa aja? Present. Betul ya, Festival SAI. Nah, kemarin untuk hari pertama di hari Senin bersama Kakak Irna ya, terus hari kedua bersama Kakak Amel, dan sekarang yang ketiga adalah giliran adik-adik semua di kelas Bukhari Salahuddin, yaitu mengenai ilmu pengetahuan ya. Nah, ilmu pengetahuan ini juga bisa luas ya, tidak hanya ilmu pengetahuan yang memang kita pelajari seperti matematika, IPA ya, tidak ya, tapi bagaimana ilmu tersebut tuh kita juga pelajari gitu kan ya dari luar. Contohnya ada sebuah hal yang memang adik-adik temukan yang baru gitu di luar SAI, misalnya ikutan seperti membuat aplikasi ya atau misalnya membuat sebuah barang atau produk ya atau misalnya mengikuti sebuah perlombaan itu pun sudah ilmu pengetahuan untuk adik-adik semua karena sebelumnya adik-adik nggak tahu nih perlombaan itu apa ya, pembuatan produk itu apa. Nah, itu juga termasuk bagaimana ilmu pengetahuan membantu kita ya. Atau ada nih kemarin yang sempat meeting sama Kakak Aldi ya, Zoom meeting itu ya. Kak, aku pengen bahas mengenai cerita Rasul dan sahabat-sahabatnya. Boleh tidak? Oh, boleh tentu ya. Dan itu juga termasuk pada ilmu kita ya gitu di dunia ini gitu. Kita jadi tahu nih perjalanan kisah-kisah Rasul, kisah-kisah sahabatnya ya. Nah, karena di sini juga sudah ada yang mengirimkan filenya kepada Kakak Ali ya untuk Kakak Ali share. Kakak akan share yang pertama dulu gitu. Kemarin yang pertama share itu dari Umar ya. Kakak Ali izin dulu nih untuk share screen mengenai video Umar tentang tugas festivalnya ya atau Oh, enggak, mengenai Kak. Aku festivalnya. pakai yang presentasi aja. Oh, pakai presentasi ya? Oke, silakan Ratu. Langsung dimulai aja untuk Umar, silakan. Ya, Kak. Share screen-nya belum diizinkan, Kak. Oh, belum sebentar ya. Kakak izinkan dulu. Oke, yang lain mau diperhatikan ya. Silakan Umar. Ya, masih belum, Kak. Ah, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Waalaikumsalam Umar Abdul warahmatullahi Aziz wabarakatuh. Albana akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis adalah aduh, Kak. Ya, simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut simbion, berasal dari spesies yang sama atau berbeda. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Satu, simbiosis marsitisme. Simbiosis marsitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lainnya. Contoh hubungan yang merupakan simbiosis marsitisme terjadi pada nyamuk dan manusia.
2. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Contohnya adalah burung dan pohon. 3. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi atau satu spesies hidup dengan spesies lain sebagai inangnya. Dalam simbiosis komensalisme, spesies yang menjadi inang tidak mendapatkan keuntungan, tapi juga tidak dirugikan oleh hubungan tersebut. Contohnya adalah hiu. Terima kasih. Oke, Masya Allah ya. Nah, ini juga salah satu ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan dari apa? IPA ya. Ilmu pengetahuan Ya, alam. Nah, di sini Umar menjelaskan mengenai simbiosis. Coba nih Kakak Ali juga pengen ya bertanya nih kepada Umar karena tujuan pada hari ini itu adalah bukan bertanya apa saja nih materinya seperti apa sih gitu kan ya simbiosis ini enggak, tapi kenapa sih di sini Umar memilih untuk menjelaskan simbiosis gitu coba. karena aku tuh suka IPA, Kak. Paling suka IPA. Paling suka Selain, IPA. Lalu iya. Lalu karena informasinya mudah sekali, Kak. Jadinya aku milihnya itu. informasinya mudah sekali ya. Nah, dari banyak jenisnya ilmu pengetahuan alam, yang paling Umar sukai apa nih? Yang paling disukai banget gitu pembahasannya? Simbiosis, Kak. Simbiosis. Oke, makanya pada hari ini dibawakan ya materi mengenai simbiosis ini ya. Nah, ini juga ada Iya, nih Kak. simbiosis contoh yang lain ya. Misalnya simbiosis apa? Mutualisme antara siapa? Antara Umar dan teman-teman. Apa nih simbiosisnya? Simbiosisnya adalah ketika Umar share nih mengenai ilmu yang sekarang Umar share, itu juga akan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, bermanfaat juga bagi Umar karena Umar mendapatkan informasi yang baru, teman-teman juga mendapatkan informasi yang baru ya. Nah, itu salah satu hubungan yang mutualisme juga antara Umar dan teman-teman, termasuk pada kakak Ali juga ya. Oke, terima kasih. Hebat banget ya. Suka banget dengan IPA mengenai simbiosis ya, Umar ya. Terima kasih Iya, banyak maaf atas ya, Kak. presentasinya. Nggak apa-apa, santai aja. Aku Kak masih Ali tuh agak harus kaku, santai. Kak. Nggak apa-apa, santai ya. Sama Kak Ali harus santai ya. Oke. Iya, Kak. Oke, Sanika boleh ya. Jadi sekarang untuk nextnya, karena sudah ada yang mengirimkan video lagi, kita play video ini ya. Play videonya Rashid ya. Oke. Kak Ali coba share screen dulu ya. Sebentar, punya Rashid. Oke, kakak share ya. Oke, sebentar ya. Kakak share dulu untuk Rashid. Oke, sudah bisa. Apakah sudah terlihat? Masih loading. Masih loading ya, ditunggu ya. Masih loading. Oke, sudah Sekarang terlihat udah. ya? Oke, sebentar. Sepertinya belum terplay ini ya, audionya. Sebentar ya. Audionya belum terplay. Oke, soundnya sudah. Oke, oke, kakak Aldi, mulai ya. Iya. Siklus air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Falan Akbar. Saya akan menjelaskan siklus air hujan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama wadah benih, yang kedua tutup wadah benih, 3 air panas, 4 es batu.
Langkah pertama, masukkan air panas ke dalam wadah. Kedua, tutup dengan wadah. Yang ketiga, tuangkan es batu, ditutup wadah. Mari kita perhatikan, pada wadah berisi air panas mengalami proses evaporasi atau penguapan. Saat ini sedang terjadi proses kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kita tunggu sampai tetesan air menjadi besar dan berat untuk menahan udara sehingga jatuh sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Saat ini proses presipitasi sedang berlangsung. Inilah gambar siklus air, dimulai dari evaporasi, yaitu air yang menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Kemudian, uap air membentuk awan dan berubah menjadi titik-titik air yang disebut kondensasi. Saat banyak air yang mengembun dan udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Terima kasih. Oke, Masya Allah ya, Rashid tadi menjelaskan mengenai siklus air hujan. Wah, Kakak Ali juga nggak menduga nih, ternyata Rashid langsung mempraktekkan teman-teman ya, dengan apa praktek sains yang sederhana ya, yaitu alat-alatnya hanya menggunakan apa tadi? Ada wadah bening, terus tutup yang bening, lalu es batu, dan tadi ada air panas juga ya. Nah, itu pun bisa kita lakukan teman-teman, ternyata bisa dicoba juga nih buat teman-teman yang lain ya. Coba nih sekarang kita tanya Rashidnya ya. Coba Rashid nih, kenapa Rashid memilih untuk menjelaskan dan membuat praktek mengenai siklus air hujan? Coba. Analisis skala eksperimen. Untuk melakukan eksperimen ya. Nah, selain ingin melakukan eksperimen itu, nah hasil yang didapatkan apakah sesuai nggak sih dengan apa yang ingin Rashid capai gitu pada saat melakukan tadi siklus air hujan? Iya, saya jadi tahu proses turunnya hujan. Masya Allah ya, jadi tahu ya turunnya air hujan ya. Ternyata siklus air hujan tuh teman-teman tidak hanya apa sih tidak langsung turun dari awan ya ternyata airnya. Ternyata tuh air tuh menguap dari air yang di bumi juga. Jadi siklusnya tuh bolak-balik ya, berputar ya. Dari awalnya tuh dari yang collection langsung di penguapan, langsung juga ditampung oleh awan, dari awan langsung diturunkan lagi ya oleh awan karena tidak dapat apa, tidak dapat menampung air yang ada eh di awan tersebut ya, jadinya di collection lagi nih sama bumi gitu kan. Itu siklusnya tuh terus berputar ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu teman-teman kita nih yang di bumi itu harus juga menjaga nih dari polusi udara agar apa? Agar hujan yang nanti terjadi ya di bumi kita itu tidak menjadi hujan asam ya, tapi tetap menjadi hujan yang alami dan satu kita ya gitu. Oke, terima kasih banyak Rashid ya atas presentasinya keren nih ada prakteknya juga ya. Nanti dilanjutkan lagi nih di kemudian hari ya praktek-praktek yang lain ya. Nanti bisa bersama-sama lagi sama teman-teman ya di sharing mengenai prakteknya ya. Oke, terima kasih banyak Rashid. Nah, sekarang karena memang udah ada juga yang mengirimkan kepada Kakak Aldi,
Kakak mau share juga nih ya. Setelah itu kita ke Ijen ya. Kakak akan share yang punya Kakak Anggun ya. Coba Kakak Anggun ini mengenai kisah Nabi teman-teman ya. Ada yang bisa menebak kisah Nabi siapa? Ada yang bisa Waisal tebak Qarni. nggak? Nah, untuk yang Kakak Anggun, Kakak Ali kasih clue nih. Nabi tersebut mempunyai tongkat. Nabi Musa. Betul, Nabi Musa ya. Oke. Nah, di sini Kakak Anggun akan share sedikit bersama teman-teman nih mengenai pengetahuannya mengenai kisah Nabi Musa ya. Boleh silakan Kakak Anggun dimulai ya. Nih Kakak Ali akan share screen mengenai eh, PDF-nya punya Kakak Anggun ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau mempresentasikan kisah Nabi Musa alaihissalam. Latar belakang Nabi Musa alaihissalam. Nama Nabi Musa alaihissalam atau Moses atau Musa. Lahir di tanah Goshen, Mesir. Wafat Gunung Ibu Yordania. Orang tua nama ayah Imran atau Amran. Ibu Yohakben. Saudara Harun atau Miriam. Anak Girisam dan Eliezer. Nabi Musa merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat terbesar beliau adalah membelah lautan dan beliau merupakan ulul azmi dan dikaruniai kitab Taurat. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Nabi Musa adalah seorang Bani Israel yang saat bayi diasuh oleh Asia binti Muzaim yang merupakan istri dari Fir'aun. Dulu saat Nabi Musa bayi pernah hampir dibunuh oleh Fir'aun karena Fir'aun mendapatkan mimpi memperlihatkan kehancuran kerajaannya karena tindakan seorang lelaki dari Bani Israel. Tetapi Fir'aun bisa jadi membunuh Nabi Musa berkat Asia yang membujuk Fir'aun. Dia juga meminta izin untuk mengasuh Nabi Musa dan tinggal di istana Fir'aun. Dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah dan kaumnya yaitu Bani Israel dari kekafiran. Selain itu Nabi Musa alaihissalam diutus untuk menyadarkan Raja Fir'aun agar segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Fir'aun semakin membenci Nabi Musa alaihissalam serta ingin membunuh. Oke, Kakak Anggun sepertinya terkendala sinyal ya. Kita tunggu dulu ya Kakak Anggunnya. Tangan Nabi Halo? Musa alaihissalam Tangan Nabi Musa alaihissalam seketika menjadi putih bercahaya. Tongkatnya bisa membelah lautan menjadi dua atas izin Allah Subhanahu wa taala saat dikejar oleh pasukan Fir'aun. Kondisi Fir'aun. Fir'aun dan pasukannya binasa seketika tenggelam di Lautan Merah. Dan diriwayatkan ketika Fir'aun tahu dirinya mau mati tenggelam, akhirnya dia bilang, sekarang aku beriman dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani Bani Israel. Tapi semua pada saat itu sudah terlambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baru sekarang, kemarin kau bermaksiat, kau merusak di atas muka bumi, memutilasi Bani Israel, memanfaatkan Bani Israel. Kenapa baru sekarang kau minta taubat? Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat memberikan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Terima kasih. Masya Allah ya, menceritakan mengenai kisah Nabi Musa nih teman-teman ya. Nabi Musa yang terkenal dengan apanya? Mukjizatnya ya. Tongkatnya. Betul, mukjizat dari Allah ya, tongkatnya bisa membelah lautan gitu. Itu sangat terkenal sekali ya kisah dari atau syirah dari Nabi Musa ya alaihissalam. Nah, beliau juga betul tadi yang diceritakan diasuh oleh istrinya Fir'aun ya. Sampai Fir'aun udah berapa kali nih pengen bunuh Nabi Musa. Tapi
Allah tetap menyelamatkan Nabi Musa ya dari kematian gitu, dari niat jahat dari Firaun. Sampai-sampai di akhir hayatnya Firaun, Firaun masih tetap tidak bisa nih untuk membunuh Nabi Musa ya, karena Allah tetap menyelamatkan Nabi Musa ya. Bahkan nih pada saat memang Firaun ingin bertobat, sudah terlambat ya, karena Firaun sangatlah keras kepala ya teman-teman ya, tidak mau untuk menyembah Allah, tidak mau beriman kepada Allah ya, karena dia merasa dirinya adalah Tuhan ya, padahal hanya manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Nah, bahkan pada saat Nabi Musa muncul pun tetap tidak mau ya untuk bertobat ya. Akhirnya dibinasakan oleh Allah ya beserta dengan prajurit-prajuritnya di Laut Merah ya. Nah, itu adalah salah satu kisah ya dari ilmu yang kita dapatkan juga hari ini dari Kakak Anggun ya. Kakak Anggun juga belajar dari sebelumnya untuk bisa share sama kita nih mengenai Nabi Musa ya. Nah, mudah-mudahan tadi yang Kakak Anggun share tuh bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Apa sih Kak Ali manfaatnya gitu ya? Manfaatnya kita menjadi tahu bahwasannya kekuasaan Allah tuh sangat besar ya teman-teman ya. Bahkan Allah pun selalu memberikan kesempatan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik ya. Sekarang kita pertanyaan Kakak Anggun nih. Kakak Anggun, kenapa Kakak Anggun memilih kisah siroh dari Nabi Musa ya, dari sekian banyaknya kisah? Coba. Oke, Kakak Anggun ini terlempar lagi ya teman-teman ya, karena sinyal. Oke, Kakak Anggun bisa dengar suara Kakak Aldi? Bisa Bisa. ya? Coba Kak Anggun, jelaskan alasan Kakak Anggun nih mengapa memilih kisah siroh dari Nabi Musa dari banyaknya kisah. Bagaimana suaranya terpendam Kakak Anggun? Suaranya terpendam ya. Oke, terpental lagi ya Kakak Anggunnya ya. Oke, nanti kita tanya di akhir saja ya untuk Kakak Anggun ya. Kita akan Itu next dulu. tertarik sama mujizatnya Nabi Musa. Oke, terdengar sekarangnya tertarik dengan mukjizatnya Nabi Musa ya. Oke, terima kasih banyak Kakak Anggun ya. Tadi sedikit terputus-putus, tapi tidak apa-apa ya, untung jelas di akhir ya. Oke, sekarang kita next nih ke teman-teman yang lain. Tadi sesuai janji Kakak Aldi, kita ke Izan dulu. Silakan Izan untuk share materinya pada hari ini ya kepada teman-teman nih. Apa yang ingin Izan share ya? Ya Kak, sebentar ya. Silakan. Sudah terlihat Kak? Sudah silakan ya mengenai Uwais ya, silakan. Izan suaranya tidak ada Izan. Coba share screen itunya, share screennya di close dulu. Nanti share screennya tuh ada with audio ya. Coba. Share screen with audio yang mana ya Kak? Ya. Izan online-nya di laptop atau di mana? Laptop Kak. Laptop. Nah, Izan share screen seperti biasa. Terus ada tuh share sound tuh, di paling ujung kiri di bawah. Ada ya? Share sound. Share. Ya, 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 ya. ada. Nah, oke. Salam menyuruh para sahabat untuk minta doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izan dari kelas Bukhari 5. Hari ini Izan akan menceritakan tentang bakti Ibu Uwais Al-Qarni. Sosok Uwais Al-Qarni amat dikagumi di kalangan sahabat Nabi, sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk minta doa padanya. Rasulullah SAW menyebut Uwais Al-Qarni sebagai penghuni langit yang doanya tak pernah tertolak. Mengutip buku tuntunan akhlak dalam Al-Quran dan sunnah karya Hardisman. Kisah Uwais ini disebutkan dalam hadis dari Usair ibnu Jabir.
yang menerangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah meminta doa kepada Uwais bin Amir. Diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Umar radhiyallahu an bahwa akan datang seorang pemuda bernama Uwais dari Yaman, suku Qoran, kabilah Murad, dan beliau menjelaskan tanda-tanda fisiknya. Rasulullah kemudian bersabda, apabila pemuda tersebut meminta kepada Allah, maka doanya tidak pernah tertolak untuk mendapatkan doa. Untuk mendapatkan doanya, Umar pun mencarinya dan akan kepada kabilah Yaman. Ketika mereka datang, hidup yatim bersama sang ibu, hari dengan ibunya. Setiap kali ada sisa, uang tersebut digunakan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya. Menjadi pengembala kambing tak membuat Uwais merupakan kewajibannya dalam beribadah, bahkan dia dikenal sebagai pemuda yang amat patuh kepada Allah. Pada siang hari ia berpuasa dan pada malam harinya ia bermunajat kepada Allah. Disebutkan dalam buku kisah kehidupan Uwais Al-Qarni, penghuni langit, kekasih Tuhan semesta alam karya. Muhammad van Destra. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Kisah menarik lainnya dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Pada suatu ketika, sang ibu yang tua dan renta sangat ingin pergi haji. Padahal kondisi mereka tidak memiliki uang. Kondisi tersebut membuat Uwais merasa berat dan untuk memenuhi keinginan sang ibu. Ia lantas mencari cara agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Uwais kemudian memutuskan untuk membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia menggendong anak lembu tersebut naik turun. Bahkan orang menganggap tindakan sebagai sesuatu yang aneh. Setelah 8 bulan berlalu, berat anak lembu tersebut mencapai 100 kg. Uwais Al-Qarni merasa ototnya sudah kuat untuk mengangkat beban berat. Begitu musim haji tiba, yang kemudian menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kisah ini terinspirasi dari cerita buku Uwais Al-Qarni. Sumber presentasi kisah Uwais Al-Qarni, penghuni langit yang doanya tak tertolak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah ya mengenai Uwais ya. Berarti hari ini kita ada 2 orang yang akan menjelaskan mengenai Uwais ya. Nggak apa-apa nih. Jadi setiap individu akan berbeda cara penyampaian ya, cara bagaimana mengutip dan segala macam ya. Nah nggak apa-apa. Hari ini Izan mengenai Uwais ya. Nah nanti kali kan pertanyaannya ini setelah selesai dari Abidah dulu ya. Nah sekarang apakah Abidah sudah siap? Sudah, Kak. Sudah, oke. Silahkan ya. Nanti kalian akan bertanya di akhir ya setelah Abidah ya. Jadi akan bertanyanya kepada Izan dan Abidah secara langsung ya. Silahkan Abidah langsung dimulai. Kak, bisa tolong tampilkan, Kak? Boleh kirimkan kepada Kak Kali. Sudah dikirimkan Abidah? Sudah, Kak. Udah ya, sebentar kali cek ya. Belum ada nih. Di Kak Kali belum ada filenya. Coba dikirimkan dulu Abidah ya. Iya, Kak. Oke. Sebentar ya. Kakak Aldi mau coba buka Zoom yang satu lagi ya. Biar kita tidak ada limit ya. Sebentar ya.
Yang wise. Bukannya punyanya yang wise ya, nggak apa-apa ya. Tadi sempat ini ya, sama nggak apa-apa. Jadi nanti kalian jelaskan tadi sama Kakak Ali, setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing ya, cara menyampaikan, cara membuat medianya. Jadi misalnya teman-teman nanti di next presentasi ada yang sama gitu ya menjelaskannya, nggak apa-apa ya, karena memang setiap orang yang tadi kali bilang punya kesempatan atau punya kelebihan yang sama gitu kan ya, bahkan ada yang berbeda gitu. Misalnya tadi Izan bisa menggunakan video dengan PPT atau nanti teman-teman lainnya menggunakan videonya seperti membuat vlog, kan itu berbeda penyampaiannya tapi tujuan tetap sama, yaitu memberikan ilmu pengetahuan buat kita ya. Oke, terima kasih Izan ya. Itu sangat keren banget nih bikin videonya ya, ada presentasinya, ada video Izannya juga ya. Itu menjadi salah satu kelebihan dan nanti menjadi apa? Jadi keahlian Izan juga ya, mengulik-ngulik nih bagaimana cara membuat video ya, Masya Allah. Oke, sekarang kita next ke Abidah ya, karena videonya udah ada. Kakak Ali izin saya screen ya untuk video Kak Abidah sebentar ya. Oke, masih loading videonya. Oke, Kak Ali izin share screen untuk yang Abidah. Buat teman-teman yang lain boleh untuk menyalakan kameranya ya, biar kenal, biar saling kangen-kangenan nih ngelihat mukanya setelah berminggu-minggu tidak ketemu di Zoom Meet. Oke, di sini juga ada adik-adiknya ternyata ya, ada adik dari Zubair nih yang baru bergabung ya. Mudah-mudahan adik-adik Zubair bisa melihat ya presentasi atau video presentasi di kakak-kakaknya ya. Nanti bisa nih dicoba atau dicontoh ya. Oke, Kakak Aldi play ya video dari Kak Abidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni, si anak yang berbakti pada ibunya. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai anak yang berbakti pada ibunya. Kisah Uwais Al-Qarni membaktikan dirinya untuk sang ibu. Setiap kali bepergian, Uwais menggendong ibunya yang sakit. Rasulullah pernah berkata, "Aku mencium wangi surga pada diri Uwais Al-Qarni." Dari kisah Uwais Al-Qarni terdapat hikmah orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Sebagai seorang anak, kita menghormati dan mengasihi mereka. Uwais Al-Qarni adalah pemuda fakir miskin yang tinggal di Yaman. Uwais seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya, ayahnya yang sudah lama meninggal. Sementara ibunya tua, renta, lumpuh hingga buta. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja mengembalakan domba-domba milik orang lain. Upah tersebut dia pakai untuk menafkahi ibunya, sedangkan sisanya untuk membantu tetangga yang serba kekurangan, seperti dirinya. Uwais dikenal sebagai anak yang taat pada ibunya dan rajin beribadah. Uwais Al-Qarni belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Suatu ketika, dia memohon izin kepada ibunya untuk diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibunya mengizinkannya, lalu dia berkemas untuk berangkat menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Uwais hanya dapat bertemu Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Saat itu Rasulullah berada di medan perang. Dalam hati Uwais, dia ingin menunggu kedatangan Rasulullah, tetapi dia teringat ibunya yang sudah tua renta dan sakit-sakitan. Akhirnya Uwais memilih untuk pamit kepada Siti Aisyah dan segera pulang ke Yaman. Dia menitipkan salam untuk Rasulullah. Ketika perang sudah selesai, Rasulullah pulang menuju Madinah. Nabi Muhammad menanyakan pada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan, "Uwais Al-Qarni, anak yang taat pada ibunya, adalah penghuni langit." Rasulullah melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit, kepada para sahabat. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah. Ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Ibu Uwais yang sudah tua renta dan lumpuh ingin berhaji. Uwais akhirnya mencari cara untuk membawa ibunya ke Makkah berhaji. Dia akhirnya membuat kandang lembu di puncak bukit.
Setiap hari dirinya menggendong anak lembu naik turun bukit untuk memberinya makan. Latihan tersebut untuk membuat dirinya kuat membesok ibunya dari Yaman ke Makkah. Uwais rela menempuh perjalanan panjang dari Yaman ke Tanah Suci. Dia menggendong ibunya untuk tawaf dan sa'i. Sang ibu sangat terharu. Dia merasakan cinta putranya yang tulus. Sang ibu memohon ampunan dosa bagi dirinya dan Uwais. Itulah kisah Uwais Al-Qarni. Hikmah yang kita dapat dari kisah ini adalah, meski miskin harta di dunia, namun jika taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, maka Allah akan memberi kemudahan dan mengangkat derajat kelak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah tadi, nah dilengkapi sama Kak Abidah ya, dijelaskan hikmah-hikmahnya. Tadi Izan menjelaskan mengenai sumbernya. Nah ini saling melengkapi ya. Inilah yang disebut ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Jadi saling melengkapi ya. Yang tadi dijelaskan sama Umar juga apa? Simbiosis apa? Kalau misalnya kita saling menguntungkan? Mutualisme ya. Iya, betul. Jadinya antara Izan dan Abidah itu adalah mutualisme ya. Saling menguntungkan karena memberikan apa? Memberikan informasi yang lebih lengkap. Izan menjelaskan tentang ini dilengkapi oleh Abidah. Atau sebaliknya, Kak Abidah menjelaskan ini, Kak Izan juga menjelaskan ini tuh saling melengkapi ya. Jadi tidak ada nih yang lebih baik dan lebih bagus, nggak ada ya. Semuanya sama ya. Semua orang punya keahlian dan kelebihannya masing-masing ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya nih kepada Kak Abidah. Kak Abidah, kenapa nih hari ini Kak Abidah mau menjelaskan mengenai Uwais? Boleh langsung dijawab ya. Karena suka kisah Uwaisnya, Kak. Suka kisahnya. Nah, apa sih yang disukai dari kisahnya? Tadi kan banyak nih kisah-kisahnya dari beliau membopong ibunya, ya, berbakti pada ibunya, bertemu dengan Rasul. Mana nih yang paling disukai sama Abidah dalam cerita tersebut? Berbakti kepada orang tua, Kak. Kebakti kepada orang tua ya, Masya Allah ya, betul ya, berbakti kepada orang tua. Nah tadi juga diberitahu sama Kak Abidah hikmah-hikmahnya ya. Jadi mudah-mudahan tadi sama Kak Ali juga bilang lagi ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah di-share sama kakak-kakaknya di sini atau teman-teman di sini itu menjadi ladang ilmu buat kita ya, menjadikan diri kita penuh dengan ilmu, penuh dengan banyak sekali hal-hal yang baru ya, yang positif yang bisa kita gunakan di kemudian hari, yang kita bisa share juga nih ke teman-teman yang lain, ya ke adik kita, atau bahkan nanti pada saat kita dewasa, kita ingat, oh iya aku pernah belajar ini bareng-bareng sama teman-teman dulu ya waktu sekolah. Nah itu kan menjadi ilmu yang bermanfaat ya sampai akhir hayat kita ya. Sepanjang hayat kita itu pasti bermanfaat. Oke, terima kasih banyak buat Abidah ya. Nah, karena ada adik-adiknya juga. Kakak Ali sapa dulu adik-adiknya ya. Di sini ada adik-adik dari Zubair, ada Ija, ada Zoe dari Uwais, dan juga ada Ale dari Zubair ya. Assalamualaikum Ija, Zoe sama Ale ya. Waalaikumsalam. Biasanya ketemu kakak Aul ya, sekarang ketemu sama kakak Ali dan kakak-kakaknya di sini ya. Nah, sebelumnya juga di sini kakak-kakaknya juga dari Zubair ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti bisa nih adik-adik dari Zubair ya sama Uwais bisa belajar nih gimana caranya membuat presentasi, membuat video ya, biar lebih baik dan lebih bagus ya nanti untuk diri sendiri dulu gitu ya. Baru nanti bisa ditunjukkan kepada teman-temannya ya, menjadikan kita lebih berkembang ya. Mudah-mudahan apa yang di-share sama kakak-kakaknya di sini bermanfaat ya buat Ija, Zoe, sama Alea ya. Ada Raihan juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke berikutnya, yaitu ada dari kakak Queen ya. Kakak Queen nanti beserta kakak Chal juga adalah seorang atlet skateboard ya. Sama-sama akan menjelaskan mengenai skateboard dulu. Nah, tapi yang pertama kita akan ke Queen dulu. Nanti bagian videonya ada di kakak Chal ya. Oke, kakak Ali izin saya screen untuk yang kakak Queen dulu ya. Bentar, kak Ali buka dulu ya
PPT-nya? Punya Kak Queen, sebentar. Oke, sebentar ya kakak. Share dulu nih, agak sedikit nge-lag laptopnya. Oke. Ntar masih dibuka ya, sebentar. Oke, sudah ya. Kali izin share screen ya. Untuk teman-teman, kita akan melihat bagaimana nih keseruan dari skateboard ya, teman-teman ya. Sebentar, masih loading. Oke, sebentar ya. Masih berloading di Kakak Aldi. Oke, sudah ada ya, sudah terlihat nih. Kakak Aldi, sebentar. Kita kecilkan dulu size-nya biar bisa terlihat sama semuanya. Oke. Ya. Oke, sudah terlihat atau masih loading di teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, silakan kepada Kakak Queen untuk dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quinara, kelas buku 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Happy Skateboarding Day. Kecilan. Enggak. Baca nggak? Di next-nya gimana? Tahu sama Kak Aldi. Di next, Kak. Oke, sebentar ya Bunda ya. Agak nge-lag nih sebentar ya. Kakak Aldi. Coba next dulu. Oke. Oke, udah bisa ya sekarang. Bentar. Terbaca tidak? Sudah bisa terbaca? Terbaca. Agak kecil ya. Apa-apa lah di Oh, ya. handphone soalnya. Oke. My name is Quinara. Called me Queen. I'm 10 years old. I'm from Bandung, West Java, Indonesia. I like playing skateboard. I have been skating about 2 years and a half. What I like about skateboarding because this is an extreme sport and it's challenging even I'm a girl now. I take part in a lot of competition in the city or outside the city, and I won some of those competitions. Kalau ada titik berarti. About skateboarding, if you wanna play skateboard, you have to be brave and focused when doing the tricks. Do the basic simple tricks like ollie backside, frontside, the etc. You have to wear the protector like helmet, knee pads, hand wrist, and elbow wrist for your safety, so you can play skateboard safely and fun. Do you guys wanna try skateboards here? Skateboarding is fun. I like playing skateboard because I can meet many friends and we're playing together and max back-to-back tricks. I'm happy when I go the other city because I can meet new friends and try the skate park there. And I'm happy too when I'm landing the tricks that I've learned. And my friends cheers for me. That was amazing feeling, especially when I win the competition. Skateboarding not always gone fun too. Skateboarding
cannot be fun when you're not easygoing while doing that. You must be practice harder when you wanna join the competition and fall when you doing the tricks. It's sad, but you must give up and cheers again. Thank you. Keep scared and fun. Oke, Masya Allah ya, udah berani juga nih Queen presentasi menggunakan bahasa Inggris ya. Itu sebuah Ada kelebihan. satu lagi, Kak. Ada satu lagi? Boleh? Slide terakhir. Slide terakhir ya? Oke, sebentar Kakak Ali coba share screen ya. Slide terakhir, coba. Kita cek. Oh, ini ya, videonya ya? Oke, Ya. videonya tidak bisa terplay karena PDF. Queen coba di-download aja videonya untuk apa? Screen-nya sendiri ya, yang paling ujung. Nanti kirim ke Kakak Ali akan play ya setelah child, boleh. Oke, nanti cara downloadnya, Queen buka Canva-nya, terus downloadnya hanya bagian part terakhir. Nanti pilihnya jangan PDF, tapi MP4 video ya. Oke, nanti kirim ke Kakak Ali langsung kirim, langsung di-share screen ya setelah child ya. Oke, terima kasih banyak. Kita sambil nunggu Queen, nanti kita akan bertanya di Queen di akhir ya. Sekarang kita akan ke child ya. Sebentar, apakah videonya sudah terdownload? Kita dicek dulu ya. Oke, sebentar ya. Sedang dibuka sama Kakak Aldi. Oke. Ya, Kak Aldi buka dulu ya videonya ya. Sedang loading. Oke, kita buka filenya dulu. Nah, sedang Kak Aldi buka ya. Oke, masih loading. Sebentar ya, teman-teman ya. Mohon bersabar ya. Masih loading ini. Oke, sambil kita menunggu ya, sambil menunggu videonya terplay, Kakak Ali mau bertanya dulu nih sama adik-adik Zubair dulu ya, sebelum kita menunggu videonya ya. Nah, untuk adik-adik di Zubair nih, besok bersama Kakak Awal, apakah sudah ada persiapan nih adik-adik Zubair untuk ikutan kelasnya besok? Udah ya, udah ada yang ngangguk, udah ya. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang di Polri juga, kalau misalnya ingin ikutan kegiatannya, seperti hanya menonton saja nih Kakak Ali, boleh nggak? Boleh ya, jadi besok ikut meramaikan kelasnya ya. Kelasnya Kakak Awal bersama adik-adiknya di Zubair. Nah, sama seperti halnya hari ini, teman-teman ditemani oleh adik-adik Zubair ya. Oke, ini videonya sudah terplay ya, sebentar. Bentar, Kakak Aldi, coba buka dulu ya. Oke, sebentar. Kita buka lagi. Tadi sedikit kurang stabil ya untuk videonya. Oke, nah ada videonya ini. Kita akan bukanya di... Bentar, agak loading lagi ya. Kan rekodnya. Oke. Sebentar, kali share screen lagi yang punya Queen.
Oke, sudah terlihat teman-teman? Atau masih loading? Belum ya? Belum. Belum. Oke, sebentar ya. Masih loading. Saya screen is loading katanya. Oke, sudah ada ya? Sudah. Oke, kali saya screen ya. Silahkan untuk menonton. Masih belum terplay ya? Aduh, sebentar ya. Iya. Bedas ori ini bedas ori rasnya. Bedas itu artinya kuat kalau bahasa Inggrisnya. Bedas itu bahasa Sunda. Namun flip. Bedas itu bedas. Oke. Ayo Queen. Oh, mantap Queen. Dengan helmnya berwarna aluminium foil. Queen. Angkatin lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Queen Aerobrand Jawa Barat. Nah, itu dia tadi cuplikan sedikitnya ya dari video Queen pada saat mengikuti kompetisi kemarin. Nah, nanti boleh minta nih Kakak Ali minta link untuk fullnya ya. Nanti bisa kita tonton bareng-bareng sama teman-teman nih sebagai inspirasi untuk teman-teman juga bisa ikut kegiatan nih selain belajar SAI, teman-teman juga bisa berkegiatan di luar. Queen sama Child ya masih bisa skateboard nih di luar dari kegiatan belajar mengajar ya. Oke, ini suara Kak Aldi jelas ya di teman-teman ya? Jelas, Kak. Jelas Cuman ya. gambarnya putus-putus. Gambarnya putus-putus ya. Oke, ini Kakak Aldi sebentar ya. Izin keluar sebentar nih untuk restart dulu Zoom-nya bentar ya. Mulai lagi ya. Nah, kalau Kakak Acal berbeda nih penjelasannya. Videonya dulu, baru pengen sharingnya sama teman-teman ya. Oke, kita coba play dulu videonya dari yang Kakak Acal ya. Sudah terlihat ya? Oke, Kakak Aldi play ya. Oke, sepertinya kontes videonya ini ya, pecah ya. Sebentar ya, Kakak Aldi cari alternatif dulu nih. Biar teman-teman nontonnya lebih enak ya. Sebentar. Kita share screen-nya stop dulu ya. Oke, ini sambil nanti Kak Aldi cari jalan keluarnya. Boleh nih Kakak Cat menjelaskan seperti apa pengalamannya waktu mengikuti kompetisi ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menceritakan pengalaman kemarin main skateboard.
Waktu perlombaan Ponmas. Kemarin ikut perlombaan ada 10. Kemarin ada beberapa peserta dari Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur, pokoknya beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Aku kemarin latihan setiap hari 1 minggu, bolak-balik dari Bandung ke Soreang, dari pagi sampai sore. Sambil panas-panasan. Sambil panas-panasan. Lalu? Terus aku juga sempat jatuh pas mau tanding, mata aku luka. Matanya sampai luka ya. Lalu gimana lagi nih, Child? Nah, mungkin kali tanya ya. Nah, setelah Child nih, awal-awal pasti deg-degan ya mengikuti kompetisi ya. Baru pertama kali ya ini, Child ya? Iya, Kak. Baru pertama kali ya. Baru pertama kali bertanding ya. Nah, di saat memang Child mengikuti, kan nih deg-degan nih bagaimana caranya Child nih untuk mengurangi rasa groginya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak ikutan perlombaan ya, selain perlombaan lainnya nih, selain skateboard. Kan biasanya suka ada nih grogi. Nah, gimana cara ngilangin groginya nih kalau dari Child nanti ya? Nanti di Queen juga kali tanya ya. Berdoa sama ngatur napas, Kak. Berdoa dan mengatur nafas ya. Nah, setelah Child udah selesai nih, kemarin juga Kak Ali langsung lihat kan secara langsung ya gitu. Pada saat Child sudah selesai nih melakukan trik-triknya, apa yang dirasakan? Coba. Plong, lega. Ngoplong lega ya, karena rasa groginya terharu ya, sampai nangis ya, karena bisa melakukan trik-triknya ya, yang awalnya mungkin Child berpikir, aduh kayaknya nih aku agak sulit dan segala macam, tapi dengan latihan terus ya, tadi kan dijelasin ya, panas-panasan ya, Queen juga sama Queen ya, panas-panasan, akhirnya bisa meraih medali apa pada akhirnya? Medali emas. Medali emas, Masya Allah ya, keren ya. Nih buat teman-teman juga ini sebagai sebagai contoh ya, bahwa ternyata selain kita juga mengejar ilmu ya, belajar di sekolah, ternyata kita juga bisa ngembangin hal-hal yang kita sukai, yaitu minat bakat kita. Contohnya nih, kalau Kakak Queen dan Kakak Child kan minat bakatnya kemana? Skateboard ya. Jadi belajar pun tidak terganggu ya, skateboard juga tetap jalan nih gitu, karena hal yang disukain pun jalan, belajar pun kewajiban kita sebagai pelajar tidak dilupakan ya, tetap dijalankan ya. Masya Allah. Ini nanti videonya Kakak Ali izin share ya ke grupnya Sahabat Anak Indonesia ya, biar nanti teman-teman bisa lihat ternyata karena size-nya kebesaran jadi sulit untuk display ya. Iya, sama-sama. Nanti videonya Queen sama Kakak Ali akan diedit dengan dengan sama-sama ya dalam satu file ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nonton ya. Terima kasih Kak, kemarin udah support. Terima iya, kasih. sama-sama. Iya ya, sama-sama. Nah, mudah-mudahan nanti Kakak Ali juga bisa menonton teman-teman yang lain yang menunjukkan bakat-bakatnya lagi ya, selain dari Child dan Queen ya. Mudah-mudahan nanti dari tadi penjelasan Queen dan Child juga bisa untuk menambah nih kepercayaan diri teman-teman untuk mengikuti sebuah hal gitu ya, menyukai sebuah hal, mengembangkan minat dan bakatnya. Oke, itu tadi dari Child. Terima kasih banyak Child ya. Nanti videonya kakak share ya di grup ya. Sama Kak. Oke, sekarang ke Queen lagi, balik lagi nih. Queen, sama nih ya. Pertanyaannya nih, pengalaman apa saja sih yang menurut Queen tuh berkesan sampai sekarang gitu mengikuti skateboard ini, bahkan sampai kemarin terakhir nih di perlombaan tuh seperti apa? Apa ya, senang aja gitu sama grup aja. Iya, senang aja. Terus ini juga kemarin Queen juga sempat diwawancara ya sama salah satu TV Indonesia ya. Tuh gimana nih perasaannya pertama kali diwawancara tuh? deg-degan Deg-degan ya. Tapi
deg-degan tersebut tuh ada rasa bangga nggak sih dari Queen bisa nih akhirnya masuk TV ya sama teman-teman yang lain? Ya, Bangga ya. Nah, sama nih pertanyaannya ya, dua pertanyaannya tuh sama. Gimana cara Queen nih untuk bisa lebih rileks dan tidak grogi nih pada saat perlombaan kemarin? berdoa meminta pertolongan, terus tarik nafas, ilangin dulu rasa takut dan groginya ya, terus maju deh. Maju deh ya. Akhirnya mendapatkan medali apa kemarin? Emas ya, sama ya teman-teman, tapi berbeda tingkatannya ya. Jadi memang ada beberapa tingkatan ya teman-teman, tapi alhamdulillah nih Chad dan Queen mendapatkan medali emas. Nah, tadi betul ya, Queen dan Chal juga caranya sama, berdoa kepada Allah, yang minta perlindungan, minta kelancaran, terus juga tarik nafas, dan juga langsung percaya diri gitu. Kita hilangkan pikiran negatif. Itu juga sama ya teman-teman. Nah itu disebut apa ya? Kalau berdoanya itu kita berdoa kepada Allah. Untuk tarik nafasnya itu adalah salah satu cara bagaimana kita lebih rileks ya agar peredaran darah kita itu lancar ya teman-teman ya. Terus juga kenapa sih kita harus terus memberikan kata-kata yang positif kepada diri kita agar apa? Agar kita nanti bisa lebih percaya diri nih dengan apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu disebutnya self talk positif ya, teman-teman ya. Jadi kita terus nih memasukkan kata-kata positif kepada diri kita agar apa? Agar tadi kita menjalankan apapun tuh bisa lebih baik lagi gitu kan ya, karena diri kita tuh patut dihargai ya. Ya. Oke, siap Ijan, silahkan. Oke, Kak Aldi, yang terima kasih ya sudah bisa nih menonton kehebatan dari adik-adik semua selain dari Chad dan Queen pada hari ini juga Kak Aldi sangat senang nih ya. Ternyata banyak sekali teman-teman yang memang antusias mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Oke, terima kasih banyak ya Chad dan Queen atas sharingnya mengenai minat dan bakatnya mengenai sektor ini ya. Oke, siap. Masya Allah ya. Oke, sekarang kita next lagi ya ke teman-teman selanjutnya, yaitu di Shanika. Silakan. Nanti ke Shanika, terakhir ada di Kak Malaya ya. Kak Malaya juga nanti hebat banget nih. Dua orang ini, Kak Shanika dan Kak Malaya itu punya produk yang dihasilkan. Nah, sekarang kita dengarkan nih seperti apa sih produknya ya. Silakan Kak Shanika. Kali Iya, Rashid. Rashid boleh izin live soalnya Rashid mau pergi. Boleh, silakan ya. Hati-hati ya. Ya makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rashid. Sudah terlihat, Kak? Sudah, Mika dari application ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Aldi dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Pada hari ini Shanika akan mempresentasikan salah satu aplikasi yang Shanika buat yang sudah tersedia di Play Store, namun sekarang lagi diupdate, yang bernama Mika Daily App. Kenapa Shanika membuat aplikasi ini? Karena di zaman modern ini teknologi semakin canggih sehingga aktivitas manusia semakin banyak menggunakan bantuan aplikasi, termasuk dalam hal beribadah. Setiap orang dari semua kalangan, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa, sudah menggunakan smartphone. Di Indonesia, smartphone yang berbasis Android paling banyak digunakan. Contohnya ibadah sunnah harian, yaitu zikir pagi dan petang. Namun pada kenyataannya dengan aktivitas yang padat dan mobilitas yang tinggi, zikir ini bagi sebagian orang tidak dapat dilakukan. Sehingga Shanika membuat aplikasi ini untuk memudahkan pengguna dalam melakukan zikir pagi dan petang. Selain itu, Shanika membuat translate dari Indonesia ke Arab untuk memudahkan pengguna belajar kosakata bahasa Arab. Apa kegunaan aplikasi ini? Kegunaannya agar memudahkan pengguna dalam membaca, menghafalkan, dan mendengarkan zikir pagi dan petang kapanpun dan dimanapun, tanpa harus membawa buku, karena aplikasi ini dilengkapi dengan fitur suara, tulisan Arab, dan artinya. Selain itu, terdapat juga fitur translate dari Indonesia ke Arab untuk memudahkan pengguna belajar kosakata bahasa Arab. Aplikasi ini memiliki tampilan menarik agar kalangan anak-anak lebih tertarik dalam membaca zikir.
Tampilan aplikasinya di sini ada pembukanya, di sini untuk sign in-nya, ini menu, ini yang translate, yang ini zikir pagi, dan ini zikir petangnya. Nah, pertama-tama di sini teman-teman bisa masuk dulu ke aplikasinya. Terus di sini teman-teman bisa masukkan email dan passwordnya teman-teman. Nah, kalau yang untuk translate, tinggal diklik aja kata apa yang ingin teman-teman translate. Ya, ini kayaknya gangguan videonya, tapi Kak, Gangguan ya? Coba nanti di ini aja. Kalau untuk yang itunya videonya agak sedikit. Ini dicoba terus aja dulu ya. Kalau tidak bisa, nanti boleh videonya di-download aja terpisah. Nanti kita share ya sama-sama di grup ya. sabar Kak. Nah, dan harapan untuk kedepannya adalah Syanika ingin mengembangkan aplikasi yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang di masa depan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya di dalam Mika Daily App itu ada 3 fitur, yaitu Translate, Zikir Pagi, dan Zikir Petang yang dilengkapi dengan suara, tulisan Arab, dan artinya. Aplikasi ini tersedia untuk platform Android, karena smartphone yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Android. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan Syanika bisa membuat aplikasi yang lebih baik lagi. Hanya itu saja yang bisa Syanika sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tadi aplikasinya untuk mengingatkan kita ya, kalau misalnya teman-teman nih sulit untuk melakukan zikir ya Syanika ya, ibadah-ibadah yang lain ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai diupdate, mohon informasikan ya, nanti Kakak Aldi coba lihat dan teman-teman juga bisa mendownloadnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di sini untuk lebih bisa membiasakan diri ya tentang zikir dan lainnya ya. Oke, kali ingin bertanya nih sama Syanika ya. Awal inspirasi Syanika nih membuat aplikasi ini tuh dari mana dan ada kesulitan nggak sih yang Syanika hadapi pada saat membuat aplikasi seperti ini? Kalau inspirasinya sih ya biar bisa, misalnya kalau pergi-pergi kan jarang gitu bawa buku zikir. Nah, jadi kan kalau handphone pasti selalu dibawa kan. Jadi bisa dipakai kapanpun. Lebih mobilitasnya lebih ini ya, lebih tinggi ya. Jadi fleksibel ya, dibawa kemana-mana. Oke, lebih praktis ya. Lalu kesulitannya ada nggak? Banyak banget. Banyak banget. Coba jelaskan 3 aja nih kesulitan yang paling Syanika rasakan gitu pada saat membuat ini. Ya sering banyak yang error aja codingnya. Terus misalnya kadang itu gara-gara gangguan aplikasinya itu kadang-kadang udah bikin udah mau jadi tiba-tiba kehapus lagi ulang lagi dari awal. Oh gitu ya, jadinya memang kadang suka crash ya, atau misalnya tiba-tiba kehapus lagi dari awal ya, balik lagi ke awal, langsung ulang lagi ya, gitu. Nah, terakhir nih pertanyaannya, Syanika, apakah ada rencana lagi membuat aplikasi? Kalau ada, apa nih? Spill sedikit nih, misalnya kepada teman-teman. Eh, Kalau rencana itu sekarang masih mau yang daily app yang tadi dulu mau ditambah-tambahin sama yang lainnya gitu loh. Oh, Ada fitur-fiturnya ditambahin lagi ya? ya. Jadi sebenarnya rencananya itu fiturnya itu mau lebih banyak, tapi karena masih banyak codingnya pada susah sama waktu itu kebetulan lagi ngerjain tugas juga, jadi
Ya waktunya cuma sebulan, berapa bulan ya? Sebulan kalau nggak salah, jadi kekejarnya cuma sampai situ doang. Jadi sekarang Oh. masih mau diupdate. Oke, jadi lebih bukan aplikasi baru, tapi lebih menambahkan fitur-fiturnya lebih bagus, lebih baik ya dalam aplikasinya ya. Masya Allah, keren ya. Padahal kan yang namanya coding itu sangat sulit ya. Kali juga mengalaminya gitu sama teman-teman yang sama-sama buat aplikasi ya. Kalau salah menempatkan coding ini, pasti langsung error ya. Gitu kan ya. Kita salah untuk mengatur coding ini, pasti ulang lagi dari awal. Karena ya itu gitu kan ya. Sangat sulit sekali. Tapi nggak apa-apa. Kenapa tadi Kakak Ali bertanya nih kepada Kak Shanika, kali kok kan nanyanya yang kesulitan-kesulitannya gitu kan ya, selain dari yang tadi gitu kan ya, inspirasi segala macamnya, karena biar apa? Biar kita tuh belajar, ternyata kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu bisa kita bisa kita tetap kita kita lalui gitu kan ya, kita bisa lewati gitu ya, karena itulah gitu, kalau misalnya kita tidak berproses, kita tidak mengalami yang tadi kayak Shanika alami ya, error, terus juga kesalahan-kesalahan yang lain, Shanika nggak akan mungkin dong masih semangat sampai sekarang ya untuk update aplikasinya. Kalau aplikasinya sudah sempurna kayaknya apalagi nih gitu kan ya, apalagi harus diupdate gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada error, masih ada kesulitan, pasti kita langsung berpikir dong. Nah, kita langsung berpikir apa nih caranya, penyelesaian seperti apa yang harus aku tambahkan, apa yang harus aku kurangkan, apa yang harus memang aku update segala macam. Nah, itu gunanya kita berproses ya. Kalau misalnya kita cukup hanya puas dengan satu hal yang positif ini, kayaknya aplikasinya pun tidak akan berkembang ya Sanika ya. Ya udah, ya cukup zikir aja nih, nggak akan ada fitur-fitur lain ya gitu. Nah, jadi teman-teman juga kali berharapnya dari tadi Shanika yang menjelaskan, terus juga Kak Shanika kesulitan-kesulitannya itu bisa belajar bahwasannya tidak ada yang mustahil, gitu kan? Tidak ada yang memang tidak bisa. Sama kayak tadi seperti yang dijelaskan sama Kak Umar ya, mengenai simbiosis kita saling bekerja sama ya. Terus juga tadi mengenai Uwais ya, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berbakti kepada orang tua agar dilancarkan kegiatan kita ya. Nah, menyambung pada tadi kegiatan yang dilaksanakan sama Queen sama Child ya. Dengan berdoa pun, dengan berusaha kita bisa untuk tetap ya gitu ya. Tetap bisa untuk berjuang dalam hal yang kita sukai. Nah, langsung ke Shanika, sama Shanika juga ternyata ya tetap berjuang dan berproses ya untuk mendapatkan hasil yang bisa disebut maksimal itu ya. Nah, karena tadi Shanika sudah selesai, terima kasih banyak Shanika ya. Kita langsung next nih ke satu orang lagi, yaitu kakak-kakak dari adik-adik semua di sini mungkin ya, dari kakak-kakak semuanya, itu dari Kak Malaya ya. Kak Malaya bakal menjelaskan nih, Kak Malaya juga membuat sebuah produk yang memang tidak kalah baiknya dan bagusnya dari teman-teman yang lain ya. Boleh silakan Kak Malaya untuk share mengenai apa sih produk yang akan Kak Malaya sharing pada hari ini. Oh ya, oke. Bentar ya, Kak. Silahkan. Sudah terlihat belum, Kak? Oke, sudah ya. Silakan. Bentar ya, Kak, lagi loading ini. Nggak apa-apa, santai aja sama Kakak Aldi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku terdengar, Kak? Ada jelas. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Malaya. Hari ini aku akan mempresentasikan 4 hasil karyaku.
Iya. Jadi aku bikin buku antologi, udah ada 4 buah. Nah, jadi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu apa itu antologi. Jadi antologi itu secara harfiah dari bahasa Yunani yang diserap dalam bahasa Indonesia. Pengertian antologi adalah karangan bunga atau bunga, sehingga isi buku antologi adalah kumpulan karya sastra. Dalam pengertian modern, antologi juga dapat berisi kumpulan karya musik yang ditulis oleh seorang komposer atau artis. Kumpulan cerita yang telah ditayangkan dalam radio, televisi, atau terbit di majalah maupun koran. Ya, buku yang pertama itu berjudul My Moment Inspiration. Buku ini aku buat pada tahun 2021. Nah, buku ini itu isinya cerita tentang teman-teman aku, yang menceritakan ibunya dalam buku ini. Nah, buku ini berisi teman-teman aku ini ada dari seluruh Indonesia dan juga dari seluruh kota. Yang kedua ada My Dad is My Hero. Buku ini diterbitkan sekitar tahun 2020 akhir, bulan Desember kalau salah. Sesuai judulnya, buku ini itu berisi cerita tentang ayah dari teman-teman aku. Yang ketiga ada Kisah di Ujung Pelangi. Buku ketiga ini adalah buku fiksi. Kalau buku kedua tadi itu buku yang non fiksi, jadi terjadi. Nah, kalau ini tuh buku fiksi. Ada yang berlatar di sekolah, rumah, liburan, dan lain-lain. Buku ini diterbitkan pada Desember 2022. Nah, yang terakhir, sebenarnya buku ini belum jadi buku, tapi lagi proses percetakan. Nah, buku ini itu buku fabel. Kalau cerita aku itu cerita tentang kelinci. Jadi fabel itu buku cerita yang tokohnya itu hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Insya Allah buku ini selesai dalam waktu cepat ya. Nah, perasaan aku setelah membuat buku dari 4 buku itu tentu aja senang karena bisa ketemu banyak teman, terus bisa kalau udah jadi bukunya aku bisa nunjukin ke teman-teman aku, walaupun emang agak lama bisa sampai kurang lebih 1 tahun, tapi tetap senang karena dibantu oleh orang tua dan teman-teman. Nah, terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah ya teman-teman ya, produknya adalah buku ya. Bukunya ada 4. Yang pertama adalah My Mom Inspiration, terus ada My Hero, My Dad is My Hero, terus juga ada tadi ya buku Kisah di Ujung Pelangi, terus yang tadi ada buku Fabel ya. Nah, teman-teman, dari keempat buku tersebut juga yang Kakak Aldi lihat ya, baru lihat covernya aja nih, Kakak Aldi baru lihat penjelasan sedikitnya di Kamalaya aja gitu kan ya. Dari ketiga buku ya, yang tadi My Mom, terus juga ada yang Dari Ujung Pelangi sama Fabel pun, kayaknya nih buku banyak banget manfaat buat kita ya. Manfaatnya itu adalah hikmah-hikmah positif ya, karena biasanya kalau buku-buku yang memang dibuat oleh anak yang cerdas, hebat itu pasti positif ya. Nah, jadi Kak Ali juga pengen sharing juga nih sebelum Kak Ali tanya sama Kamalaya ya. Kak Ali juga alhamdulillah punya bukunya ya dari Kamalaya nih, yang My Dad ya. My Dad is My Hero ya. Nah, pas Kak Ali baca juga nih ya dari keseluruhan bukunya, ternyata teman-temannya Kamalaya itu menjelaskan seperti apa sih seorang ayah di mata mereka, seperti apa sih perjuangan seorang ayah, bagaimana seorang ayah menemani mereka ya, bagaimana seorang ayah itu berjuang buat mereka ya, sampai sekarang mereka bisa membuat buku ini gitu ya. Nah, dari buku ini juga Kak Ali belajar bagaimana sih Kak Ali nih, terutama Kak Ali sebagai laki-laki ya, bagaimana menjadi seorang ayah yang diidam-idamkan oleh anaknya. Apalagi misalnya nanti anak perempuannya atau anak laki-laki itu seperti apa sih sebagai contoh ya gitu. Ternyata buku ini juga tidak hanya untuk kalangan seperti usia Kamalaya atau teman-teman di sini, ternyata untuk Kak Ali juga yang udah dewasa pun merasa
Kak Aldi tuh, oh seperti ini nih contoh seorang ayah ya di masa depan untuk Kakak Aldi, atau inilah contoh seorang ayah yang memang hebat di mata anak-anaknya ya. Oke nih, Kak Malaya, kali ingin bertanya ya 3 hal ya. Yang pertama, awal mula Kak Malaya itu terinspirasi melakukan atau mencetus nih diri Kak Malaya itu untuk membuat buku tuh dari mana ya? Itu yang pertama. Nah, yang keduanya, apa saja nih yang memang Kak Malaya lalui pada saat membuka atau membuat buku ini gitu. Apa sih hal yang dilalui gitu sama Kak Malaya? 2 dulu deh, nanti yang terakhir kita akan tanyakan ya. Yang pertanyaan pertama itu kan tahu dari Mama ya, ada buat buku antologi. Nah, habis itu buku pertama itu akhirnya jadi kan. Ada lagi nih dari bukan dari dari apa ya disebutnya ya, kayak lembaga yang bikinnya itu ngeluarin lagi buku antologi lagi buat anak-anak seusiaku kan, akhirnya bikin lagi. Habis itu dari kan tadi kan kalau buku yang dari dua tadi itu kan tentang non fiksi kan, tentang yang udah dialamin. Nah, habis itu buku ketiga ini buku fiksi, tertarik sama buku fiksi karena kalau buku fiksi kan bisa lebih apa kayak imajinatif apa ya. Ya lebih bisa kayak mungkin bisa ditambahin kayak ada peri-perinya gitu. Kalau buku non fiksi kan nggak ada ya. Nah, tertarik sama buku fiksi, bikin deh itu yang Kisah di Ujung Pelangi. Habis itu kemarinan ini bikin buku fabel juga, karena buku fabel itu menurut aku lebih seru sebenarnya. Buku non fiksi itu sebenarnya lebih seru menurut aku. Buku fiksi itu lebih seru daripada buku non fiksi menurut aku. Iya, karena bisa lebih ini ya, lebih imajinatif ya, bisa menambahkan elemen-elemen seperti tadi yang Kamala jelaskan ya, ada peri ya, terus juga hewan berbicara dan segala macamnya ya. Oke, kalau pertanyaan kedua nih, apa saja yang pernah Kamalaya alami nih, hadapi pada saat memang menyelesaikan buku-buku tadi gitu? Pertama itu susah dibuat naskahnya. Kalau buku non fiksi itu susahnya apa ya? Misalnya pengalaman udah lama, pasti kita harus nginget-nginget lagi. Itu susah buat nginget-nginget lagi. Nah, kalau buku fiksi itu lebih susah buat ide-idenya apa gitu. Soalnya kan pasti itu kan yang kita pikirin ya, bukan yang udah terjadi, tapi yang kita pikirin. Jadi bikin idenya, bikin tokohnya, bikin alur ceritanya itu lumayan makan waktu. Nah, yang kedua itu proses bikin nyetak bukunya itu tuh lumayan lama kan, bisa 3 bulanan. Belum itu mungkin ada beberapa teman-teman yang emang ngumpulin naskah ceritanya lama, jadi harusnya mungkin bisa 6 bulan, jadinya 8 bulan karena ada yang ngumpulin naskahnya lama. Itu aja, Kak. Oke ya, kendalanya ternyata sangat banyak ya, tapi bisa Kamalaya lalui ya. Nah, yang terakhir nih, ada nggak sih pesan untuk Kamalaya untuk adik-adiknya di sini nih? Karena kan di sini Kamalaya yang paling besar ya dari segi usia ya. Ada nggak sih pesan gitu untuk adik-adik semua di sini yang di mana masih belajar, sama-sama belajar di sini? Ada nggak dari Kamalaya? Silahkan. Assalamualaikum. Semoga semoga tetap semangat. Nah, pasti kan pasti punya masing-masing kan. Misalnya kayak Shanika tadi mau bikin mau nge-update aplikasinya lagi gitu. Pasti itu susah kan, karena coding kayak gitu, terus makan waktu juga lama. Apalagi kan kita masih sekolah nih, jadi ada tugas juga, terus harus
bantuin orang tua juga kan. Nah, tetap semangat aja karena emang kalau gitu tuh lama nggak ada yang bisa instan. Oke, Masya Allah ya. Betul, sama sejalan yang kali dijelaskan ya. Semua hal itu berproses, tidak ada yang instan. Kalau instan, pasti kita sudah malas lagi mengerjakannya. Tapi kalau kita berproses, kita akan merasa menghargai apa yang kita lalui. Wah, buah hasil capek aku kemarin ternyata dapat nih, gitu kan ya. Buah hasil aku tuh ternyata ada hikmahnya ya. Mudah-mudahan nih teman-teman ya. Tadi keren banget dari Kamalia penutupnya ya. Ada produk yang dihasilkan itu 4 buku. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman ya, bukunya itu udah diterbitkan, terus ada nih di toko buku yang memang di kota-kota teman-teman, ada langsung ya kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan mungkin dari buku yang Kamalia buat tuh bisa juga menambah inspirasi kita untuk melakukan hal yang lebih positif ya ke depannya ya. Gitu. Terima kasih Kamalaya ya atas sharingnya mengenai buku yang sudah dibuatnya sama Kamalaya ya, mengenai 4 buku tadi. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada di penghujung akhir acara ya, atau kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita sudah melewati banyak sekali ya hal-hal yang kita sharing sama-sama. Yang pertama kita belajar mengenai sains, keduanya kita belajar mengenai ilmu sirah nabawiyah juga ya. Lalu kita belajar mengenai bagaimana nih bakat tidak menghalangi kita untuk belajar juga, bahkan belajar pun tidak menghalangi kita untuk mengejar bakat dan minat kita ya. Terus yang berikutnya, ternyata di saat kita masih pelajar, di saat kita masih belajar seperti ini, kita bisa menghasilkan sebuah produk. Contoh tadi aplikasi, buku, dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini tuh mendapatkan hikmah ya. Adik-adik bisa menyerap hikmah yang baik pada kegiatan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi individu yang memang tetap berkembang dan berproses dan tetap menjadi anak yang cerdas ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat ya, biar kita nanti bertemu lagi di minggu depan bersama Kakak Aldi dan kakak tutor yang lain ya dalam kegiatan yang lebih seru dan menyenangkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga mempersiapkan ya kegiatan apa saja atau hal-hal atau alat-alat apa saja yang akan nanti digunakan pada saat perkegiatan selanjutnya ya. Oke, sebelum kita menutup acara kita, boleh untuk on cam semuanya? Kakak Aldi meminta tolong nih sama Kakak Aul untuk foto bersama dulu ya. Nah, seperti biasa silahkan untuk Alia, Kak Anggun, terus juga Raihan dan Sajid untuk open cam dulu ya. Sebentar ya, kita foto sama-sama dulu. Habis itu kita tutup acara kita pada hari ini ya, atau kegiatan kita pada hari ini. Oke, buat Umar silahkan on cam dulu. Alia sudah. Kamalaya silahkan. Raihan. Silahkan Kak Umar untuk on cam. Oke, Kakak Ul boleh instruksiin, dihitung? Ya, boleh Kakak Aldi. Ya, adik-adik silahkan siap-siap ya. Kak Aul hitung 1-3, silahkan bergaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kakak Aldi. Tahan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak Aul. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai berkegiatan. Kakak Aldi ucapkan banyak-banyak terima kasih buat adik-adik semua yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita punya banyak kegiatan yang seperti ini ya, biar adik-adik juga bisa mengekspresikan hal yang ingin diekspresikan kepada teman-teman dan kepada para tutor ya. Itu saja dari Kakak Aldi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi besok hari di kelasnya Kakak Aul ya, bersama Kakak Aul dan anak-anak Zubair ya. Nanti buat teman-teman besok hadir ya. Ada Kakak Ali juga besok di kelasnya Kakak Aul. Kakak Ali tunggu ya di besok kehadirannya di kelas Kakak Aul. Kakak Ali akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.